Allah Hasanah yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau guru kita bersama Al-Habib Ridho bin Muhammad bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qa'im bihukmillah ma dhaqat illa wa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kayaknya pindah enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik dan hidayah, yang telah mengaruniakan sehat wal afiah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah muliakan kehidupannya, Allah bahagiakan dunia dan akhirat, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan Allah limpahi keberkahan di setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus sahibul hajah, beliau pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Selamat beserta saudara-saudaranya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, terutama juga untuk Mas Zainal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, digampangkan urusan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus para habaib Al-Habib Alwi, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Naufal, Al-Habib Muhtar, dan juga para hujjaj, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang dimuliakan datang Allah, juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, qanitin qanitat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita di dalam nikmat yang agung, nikmat yang sangat luar biasa, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul menyebut nama Allah, untuk berkumpul membaca kisah daripada kekasih Allah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan membaca kisah daripada sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk menguatkan iman kita kepada Allah,
untuk menguatkan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari akhlak daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad, untuk mengikuti sejarah daripada baginda Nabi Muhammad, untuk mengikuti tutur kata baginda Nabi Muhammad, untuk mengikuti sunnah daripada baginda Nabi Muhammad. Itulah tujuan kita berkumpul bersama pada malam hari ini, melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, mengaturkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Tidaklah lain kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita inginkan adalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kita inginkan adalah kumpul bersama baginda Nabi Muhammad, masuk surga bersama Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat sejarah Nabi Muhammad tidak terikat dengan waktu. Kalau kita lihat ini sekarang sudah bukan bulan Maulid lagi, Pak. Ini sekarang bulannya bulan Rabiul Tsani. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu, setiap zaman kita dianjurkan untuk mengenali Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengenali Rasulullah? Hadirlah acara Maulid Nabi Muhammad. Karena di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti di dalam peringatan Maulid Nabi ada menyebutkan hadis daripada Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyebutkan satu hadis di dalam suatu majlis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertampan wajah kita. Allah akan membuat tampan wajah kita. Tampannya bukan cuma tampan secara zahir, tapi secara batin. Wajah kita enak dilihat. Wajahnya enak dilihat. Modal baca hadisnya Nabi, disampaikan hadisnya Nabi, satu hadisnya Nabi kita sampaikan kepada jamaah pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperindah wajah kita. Bagaimana cara Allah memperindah wajah kita? Orang yang lihat kita senang, Pak. Orang yang lihat kita senang. Senajan kadang maaf wajahnya orang bagus, orang bagus, tapi tiang-tiang ningali sampeyan niku seneng remen. Sebabnya apa? Sebabnya panjenengan niku maca hadis, kemudian menyampaikan hadisnya Rasulullah satu saja disampaikan, maka Allah akan memperindah wajah kita. Tapi maaf, orang yang nggak kenal hadisnya Nabi, nggak menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia tampan, tapi orang tetap nggak suka walaupun tampan. Tapi ada orang nggak tampan, kulitnya maaf hitam, ada sawo matang, ada sawo gosong. Sawo matang, gosong. Ini golongannya golongan sawo gosong. Kira-kira sawo gosong bisa enak betul? Ditinggali enak betul? Betul enak. Tapi yang panjenengan itu sawo gosong, tapi panjenengan nyampaikan hadis itu kanjeng Nabi Muhammad, disampaikan hadisnya Rasulullah kepada umat, disampaikan hadisnya Rasulullah kepada sahabat, dikenalkan hadisnya Rasulullah kepada teman-teman kita, maka Allah akan memperindah wajah kita. Dengan cara apa Allah memperindah wajah kita? Orang yang duduk sama kita betah. Makanya panjenengan dengan ulama-ulama, kiai-kiai yang duduk sama kiai, aduh bawaannya, ya betul, bisa awal enak wajahnya, ya atau enggak? Ya kan? Duduk sama Pak Kiai, kiainya diam saja dilihat, wajahnya enak. Kenapa? Ya karena dia itu lama nyampaikan hadisnya Rasul, nyampaikan ayat Al-Quran, disampaikan kepada umat, maka Allah memperindah wajahnya. Orang yang duduk sama orang-orang seperti itu tenang, tentrem, nyaman, bunga, gitu mungkin, gitu mungkin. Ini dulu lah panjenengan sami. Kempal wonten majlis menika teng Masjid Al-Ikhlas tidaklah lain ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam sebuah hadis, kita hidup di dunia harus mengenali apa yang membuat rusak, apa yang membuat selamat. Betul? Anda hidup di dunia itu harus kenal yang bikin kita selamat di dunia apa, yang bikin kita rusak di dunia apa. Makanya Nabi Muhammad SAW Nabi yang sangat sempurna. Semua kehidupan sudah dibahas oleh Rasulullah. Dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar disampaikan sama Nabi. Bahkan hal yang belum nyampe, hal yang belum datang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita punya pemimpin, kita punya nabi bukan sembarang nabi, Pak. Kita punya tauladan bukan sembarang tauladan. Kita punya panutan bukan sembarang panutan. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul ingin menyampaikan pesan untuk umatnya. Di antara pesan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun wa salasun muhlikat." Ada 3 hal yang menyelamatkan kita di dunia. Ada 3 hal yang menyelamatkan kita di dunia. Wa salasun muhlikat, dan juga ada 3 hal yang menghancurkan kita di dunia. Semuanya kita harus tahu. Yang menyelamatkan di dunia kita harus kenal. Yang menghancurkan kita nanti di dunia kita harus kenal, sehingga kita tahu tujuan hidup kita. Ini loh luar biasanya Nabi Muhammad SAW dikasih resep, Pak. Nabi gak mau kita terjerumus di dalam api neraka. Enggak. Rasul gak rela kalau ada umatnya, satu umatnya saja masuk ke dalam neraka. Rasul gak rela. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan setiap mimbar. Mimbar itu dinaikin setiap para anbiya. Nabi-nabi itu sudah disiapkan mimbar. Nanti yang naik mimbar terbang dengan mimbarnya, umatnya ikut terbang. Itu Allah sudah menyiapkan mimbar untuk setiap nabi. Mimbarnya bukan mimbar seperti ini. Mimbarnya terbuat dari emas, megah, mewah. Nabi masuk beserta umat-umatnya. Lihat, Nabi Ibrahim ditawarin mimbar, langsung naik mimbar, jalan. Nabi Musa ditawarin mimbar, naik mimbar, jalan. Nabi Isa ditawarin mimbar, naik mimbar, jalan. Nabi Adam naik mimbar, ditawarin mimbar, jalan. Giliran Nabi Muhammad mimbarnya tidak dinaik-naikin, Pak. Giliran punya Nabi Muhammad mimbarnya buat dinaik. Wah, sampai-sampai aja malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini punya engkau, punyamu yang paling baik, punyamu yang paling besar. Sulusu yang quluna jannah." 120.000, 80.000-nya umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Ayo ya Rasulullah, ini juga sudah disiapkan oleh Allah untukmu. Kata Nabi apa? Gak mau. Nanti kalau saya naik mimbar, nanti ada umat saya yang ketinggalan, gimana nyelamatinnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang perhatian seperti itu kepada Anda? Ada manusia yang perhatiannya seperti Nabi Muhammad? Bahkan orang tua kita nggak bisa menyelamatkan kita, Pak. Yauma yafirul mar'u min abihi wa sahbihi wa banihi wa sahibihi wa banihi. Di mana hari semua orang tinggalkan keluarganya, istri tinggalkan suaminya, suami tinggalkan istrinya, ayah tinggalkan anaknya, anak tinggalkan ayahnya. Gak ada yang mikirin Anda, gak ada. Jangan dikira nanti di akhirat ada yang nyelamatin panjenengan, gak ada. Gak bapak, gak ibu, gak suami, gak istri, gak anak. Masing-masing, semua sendiri cari keselamatan. Tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ini mimbar sudah disiapkan, gak mau. Gak. Saya mau memastikan semua umatku selamat. Nabi
memastikan semua umatnya selamat. Sehingga Nabi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, aku minta kepada Engkau 3 tempat, yang mana 3 tempat ini nanti Nabi mengikuti, menunggu umatnya datang. Di mana itu? Di Sirat, di jembatan. Nabi nunggu umatnya. Jangan sampai umatnya nanti ada yang terpleset dari jembatan Siratul Mustaqim, ada umatnya yang terpleset karena amal buruknya, Nabi nyelamatin. Yang kedua di mana? Di yaumul hisab, ketika ditimbang. Ketika ditimbang amal buruknya banyak atau tidak, itu Nabi nanti ada di situ nungguin umatnya. Yang ketiga di mana? Ada riwayat Nabi nunggu di pintu neraka. Kenapa? Memastikan agar umatnya tidak sampai ada satupun yang masuk neraka. Dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan digambarkan bagaimana Nabi Muhammad di pintu neraka. Saat Nabi Muhammad berada di pintu neraka, itu neraka yang panas jadi adem. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibikin terus kok Nabi Muhammad di pintu neraka itu kan panasnya. Enggak lah. Panas itu Nabi jadi adem. Paham betul? Makanya Nabi Muhammad SAW menitipkan pesan. Apa pesannya? Jadi salatun munjiyat wa salasun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 yang membuat kita selamat di dunia, dan juga ada 3 yang membuat kita celaka nanti di dunia. Yang membuat kita selamat daripada dunia, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu fataqwallah fi sirri wal alan. Apa itu? Takwa kepada Allah di dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan nyata. Takwa sama Allah dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan nampak. Jangan dikatakan yang namanya takwa itu cuma sholat. Jangan dikatakan yang namanya takwa cuma zakat, puasa, bukan. Itu jumlah daripada takwa, itu bagian daripada takwa. Tapi takwa itu apa? Dia yang tidak mau melakukan kemaksiatan, yang taat kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan rame-rame, dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan nampak. Itu adalah orang yang takwa. Banyak dari kita kalau di hadapan golongan orang-orang, di hadapan manusia, ka'annahul malaika, seakan-akan malaikat, tampaknya luar biasa. Tapi kalau sudah sendirian, keluar aslinya, kronik-kroniknya, nafsunya yang diikutin, pikiran bejatnya yang diikutin. Kenapa? Karena di saat dia sendiri lalai kepada Allah, tapi di saat rame-rame dia ingat kepada Allah. Ini keadaannya kita sekarang. Betul? Betul ya? Di saat kumpul-kumpul kelihatannya kayak malaikat, ahli ibadah. Ketika sendirian ada peluang sendiri, kira-kira ibadah apa maksiat? Ibadah apa maksiat? Nah, makanya kata Nabi Muhammad SAW, salasun munjiyat. Yang pertama apa? At-taqwa fi sirri wal a'lan. At-taqwa fi sirri wal a'lan. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, alaika bi taqwallah fi sirri wal a'lan. Ya. Alaika bi taqwallah fi sirri wal a'lan. Taat kepada Allah, mempunyai rasa takut kepada Allah. Itu bukan hanya dalam keadaan ramai saja, dalam keadaan sendiri ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa takut kepada Allah, maka kita enggan untuk maksiat terhadap Allah. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, yang kedua, al-qaul bil haqqi fir ridha was sabr. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Berkata yang hak, berkata yang benar dalam kondisi apapun
cara yang benar, yang adil dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan ridho, lagi bohong, lagi senang, ataupun dalam keadaan marah. Terkadang kita kebalik, kita kalau lagi senang ngomongannya enak, kalau lagi marah ngomongannya nggak enak. Ada nggak? Ada nggak? Kita gitu nggak? Kalau lagi senang omongannya enakin, omongannya bener, omongannya jujur. Giliran lagi pusing, lagi banyak masalah, omongannya nggak enak denger. Ada nggak tuh? Ada nggak? Berkata yang benar, berkata yang hak, berlaku yang adil dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan marah. Lagi marah, Anda harus jadi orang yang bijak. Lagi senang, Anda harus jadi orang yang bijak. Jangan pilih-pilih. Lagi marah, nggak bijak. Lagi senang, bijak. Mengeluarkan hukum seenaknya, semaunya. Nek cek bohong, hukumnya yo bener. Nek tadi orang bohong, hukumnya si mentora bener. Ini kejadian. Jadi yang kedua yang disampaikan oleh Nabi, salasul munjiat. Yang pertama takwa dalam keadaan sembunyi atau kenapa. Yang kedua adalah berkata atau berlaku yang benar, berlaku yang adil dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan marah. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wal qasda fil ghina wal faqri, wal qasda fil ghina wal faqri. Punya sifat sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Hidupnya sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jangan dalam keadaan miskin itu sederhana, ya memang dasar itu miskin. Ya benar. Tapi dalam keadaan kehidupan kita kaya, tapi kehidupan kita sederhana, enggak glamor. Orang kayak ngomong seki, masya Allah, sugih sitik, tasnya wis regane 350 juta. Wonten itu, duitnya akeh, sugih sitik tasnya kok 350 juta. Gue gawe ke kebuli orang bisa tasnya. Gila wonten, gila mungkin tuku tas sing 20.000 melu mauludan kebuli senapan jadi wadah. Letas 350 juta apa bisa wadai sebuah kebuli? Bisa bener? Nah, itu kaya silahkan kaya, tapi hidupmu jangan glamor. Hidup yang sederhana. Orang terus mulai kaya, sugih, yang maaf ya, yang sugih, yang pan gawe masjid dewek, pan ngimami dewek, pan sholat dewek. Mati ya melakukan dewek. Otot-otot yang keluar sudah ada masjid, gue kaya, karena kaya dia bikin masjid sendiri, barani masjid apa namanya Abdul Malik. Ya wong ini guyonan, gue ini gue tok sih. Abdul Malik itu tiangnya semangat. Guyonan sebab gue ini kue tok orang belian ya. Oke. Masjid Abdul Malik gara-gara sugih, uripe glamor, masjidnya gawe dewek. Ini ya selamat ya saudara. Mau selamat dalam keadaan kaya, Anda sederhana, dalam keadaan miskin, Anda sederhana. Ya, memang jenengan duit ku sarung yang silakan menang. BHS itu 20 juta dituku. La haula wala quwwata illa billah. Glamor sampai royal. Royal niku apa? Amin sing royal. Lah Habib tahadus binikmat. Silahkan Anda tahadus binikmat. Anda mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara Anda membeli sarung yang mahal, bebas silahkan. Tapi ingat, sebelum Anda beli sarung yang harga 23 juta, perhatikan tetangga Anda makan apa enggak.
maju terus. Sarung itu 20 juta tambah orang mana yang tadi kirimi model-model dulu. Gini betul, gini betul. Nah itu hidup kaya silahkan, yang penting sederhana. Miskin yang penting sederhana. Paham ya? Jangan glamor, sugi. Wong saiki kiai saiki nabi saiki muah-muah itu asal jadi tukang ceramah. Wah, jago ini kalau bapak itu apa di renteng kabeh ditumpuk. Opo? Waktu dia berkata, kalau wong kiai wong ulama apa itu yang akan kasih uripe yo sing sederhana. Sederhana itu orang kudu pakaiannya sopan sampai ya sanes. Bukan begitu. Wah, orang kaya tapi pakai pakaiannya kancingnya hilang loh. Ya kan ada orang sederhana, gitu betul. Oh, bukan seperti itu sederhana. Sederhana itu Anda punya, Anda mampu, tapi secukupnya hidupnya. Duitnya kena belione, kenapa? Tinggal ini berita-berita, masya Allah, mulai tas-tas, tergolir 300 juta, mereknya apa? Hermes apa? Hermes 300 juta. Nah, saya didukung 300 juta tumbas. Masya Allah. Kaos kaki 75 juta. Ya Allah. Sampai mulai kayak glamor tuh. Gitu betul. Kaos kaki, Pak, kaos kaki, ngerti kaos kaki gitu? Ngerti kaos kaki? 75 juta kanggo turu. Masya Allah. Glamor ini. Glamor. Wonten juga mau selamat hindari sifat itu. Lihat Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad, putrinya Rasulullah. Dunia kalau mau dikasihkan sama Nabi, tapi Nabinya gak mau. Putrinya Nabi Muhammad pakaiannya cuma punya 2, pakaian musim panas, pakaian musim dingin, dan itu pakaian tambalan bolong ditambah. Itu Siti Fatimah Zahra sampai dia bilang apa? Saya nggak mau barang yang saya punya nanti menjadi beban saya ketika di yaumul qiyamah. Model kula panjenengan saki sarunge be seminggu wala pintu. Gitu betul. Pakaiannya macam-macam. Kopiah ya komplit. Gitu betul. Berlebihan kita sudah sebenarnya. Ya, kita ini sudah berlebihan cuma mending beli ya yang secukupnya, harga 70.000, 100.000 aja lah. Mau macam-macam, mobil 3 miliar, 6 miliar, yang pada baik. Gila betul. Malah angin kok baik model kayak mungkin numpak mobil 3 miliar lah bisa nunggu. Gila betul. Dan mobil 3 miliar tak buang sing geli-geli kurang gizi atas sama gizi kurang gizi. Paham ya? Atas sedikit. Yang kedua, yang ketiga tadi apa? Hidup kaya silahkan, tapi sederhana. Kalau mau selamat, 3 itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan 3 yang menghancurkan. Ada 3 yang menghancurkan. Wa amal muhlikat, kata Rasulullah. Adapun 3 hal yang merusak. Apa itu? Fasuhum mura'un. Apa itu fasuhum mura'un? Bakhil sing lewatan. Fasuhum mura'un. Bakhil sing nemen. Nanti bakhil apa? Medit. Sampai tak bedanya wong sing bakhil sing medit temen pengen atau sebenarnya pengen. Orang yang bakhil sing medit temen sing ning ngarep omahe ditulis dilarang parkir di depan pintu. Wong parkir tok yo ora oleh. Kuwi wong sing
bakhil bin medit bil kikir. Na'udzubillah min. Wonten. Ya. Kata. Oke lah, dilarang parkir di depan pintu karena pintu itu pintu masuk. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan ditulisin jangan parkir di depan rumah. Mau sampai diparkir Probolinggo oleh orang dijoloki duite. Pelulit kan mau dibilang ini. Orang para misi yang pelulit. Wah, akhirnya teman. Gila bener. Masuk toko-toko pengamen dilarang masuk. Terus sampingnya panwewe terus duis kayak melas. Gila bener. Anda nggak kasih nggak apa-apa. Barangkali masuk ke situ ada orang yang kasih. Oh, dileburi, ngomong bisolawole, pelit, medit, kikir, na'udzubillah min. Menapa rasane? Wonten. Itu hati-hati. Ada 3 hal yang dalam diwasalatun muhdikan. Hati-hati. Ada 3 hal yang menghancurkan kita. Apa itu? Fasyuhun muta'un, pelit yang berkelebihan, pelit yang kelewatan. Berarti anak pelit sing orang kelewatan bil. Ya anak, contohnya apa? Ngaeh duit tukang parkir 2000, jaluk jujur 1000. Kowe pelit tapi orang jenenge nasihat. Mari wong wis sing njaluk jujur 500. Niku namine pelit tapi orang kelewatan. Paham betul itu? Nah, hati-hati. Yang pertama apa? Fasyukhun apa itu? Bakhil atau pelit, kikir yang berkelewatan, yang berlebihan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Nabi setelah sholat subuh, Nabi itu doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, sifat pelit, dan sifat malas. Dumane kanjeng Nabi. Berarti wong sing pelit, wong sing malas ora diperati kalih kanjeng. Sebab kanjeng Nabi nyuwun kali Gusti Allah, wahai Allah, aku berlindung dari orang pelit dan orang yang malas. Yang kedua, wa hawaun muttaba. Apa itu wa hawaun muttaba? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Apa sih mengikuti hawa nafsu? Gampang. Mengikuti hawa nafsu gampang. Contohnya nopo? Panjenengan badhe mriki hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mirengaken ceramah. Ceramah apa? Wonten teng YouTube. Maulid Nabi Muhammad adalah perbuatan yang dilarang. Mahal panjenengan beri duit terus sekali pas bingung. Lagi pripun mau nyetel ceramah Ustadz gondrong tapi gondrong jewote. Gondrong jewote. Jarene Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku perbuatan yang dilarang. Akhirnya panjenengan boten rawuh, berarti jenengan kalah kali hawa nafsu. Nah, kita kalah. Wong peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peringatan ingkang sae. Di dalamnya ada pembacaan Maulid, ada pembacaan Al-Qur'an, ada memberikan makanan, ada dijamu luar biasa, kipas anginnya ono, AC-nya waduh, sampai mati. Kalau nang kita sama. Ini mungkin berarti penghormatan kan panjenengan. Wong jamaah mulu Pak Amin sewu niki tak masjid. Jamaah mulu terus diasino sama kipas
pada tuh apa yang berasa ini? Ini dinami oleh orang kaya kan? Lele kape tentang, dia mana? Abdul Malik yang berasa. Paham ya? Paham ya? Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, ada nafsu itu seperti malaikat. Contohnya seperti ini. Pan sholat, aja sholat, insya Allah dia. Betul. Pada sholat ini, sholat apa? Mitin. Pada sholat mitin terus dilihat ada orang, ojo sholat ah, insya Allah mengkori. Dia, ini nafsu namanya. Kalau sampai anda nggak sholat, gara-gara takut dilihat orang lagi ria, itu dengan kalah sama nafsu. Sudah dikalahkan sama nafsu. Gitu betul. Napa balik coba mengikuti hawa nafsu. Berutan pagi ini, wis duwe bojo ini ayu, wonten enten kekurangan, wonten. Nggih. Ana wong wadon rada lendek, panjenengan kegoda. Kata si perempuan, saya rela dimadu. Saya rela dimadu. Panjenengan tergoda. Ini istri satu saja nggak dinafkahi, ditinggal-tinggal. Gaya depan kawin mati. Iku namanya nafsu. Kalah kalian nafsu. Mau berangkat kerja, bawaannya males, sungkan, boleh duit sungkan. Sebabnya apa? Sebabnya ngaji, jadi orang sah boleh duit, sing paringi Gusti Allah, turu pakai oleh rezeki. Ini namanya kalah dari nafsu. Betul. Hati-hati mengikuti hawa nafsu, itu rusak tatanan kehidupan kita, rusak dunia kita. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Apa itu? Ujub kagum maring awake dhewe. Ujub kagum sama diri sendiri. Apa itu tanda ujub dan kagum diri sendiri? Selalu mengucapkan kalimat ana, saya. Kata Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, ada 4 kalimat yang gak pantas disebutkan oleh manusia. Apa itu? Saya, di saya, milik saya, saya, di saya, milik saya, di sisi saya. Jauhin kalimat itu. Saya, di saya, milik saya, di sisi saya. Saya contoh. Mobilnya gini sopo. Oh, ini mobilnya aku. Ini nanti timbulnya sombong. Sombong kemudian. Terus ngomong, saya kagum dengan diri sendiri. Men, yang apa kurang mau ceramai, kagum dengan diri sendiri. Ya, ada kan seperti itu? Ada ketemu balik itu tanya sama masyarakat, gimana Bu? Tadi ceramahnya saya enak banget. Oh kurang Pak Sudo, soalnya aku enak bisa juga meneh. Ini ujub dengan amalnya sendiri rusak. Oh, saya itu kemarin ada orang datang ke sini, selesai alhamdulillah, punya masalah datang ke saya urusin beres. Jadi rusak dunia itu. Ujub li nafsihi, kagum dengan dirinya sendiri. Aku alhamdulillah, sholat witir yang 11, sholat duha yang 8, sholat subuh yang 3, sholat subuh kodok baru adaan. Dia kata, bangga mereka itu. Oh alhamdulillah, aku tak
bisa boleh duit deh. Sering berkata, maaf ya mas, sampai nafkah ya orang apa, nyong bisa boleh duit deh. Mata-mata ini bisa. Rasa. Ngomong kata ya, serta. Paham ya? Paham betul? Ada perempuan-perempuan yang sudah bisa cari uang sendiri, ketika dinasihatin suaminya jawab seperti itu. Maaf mas, sampai apa dulu pada orang balik karpe yang bisa boleh duit. Nanti itu ucapan-ucapan seperti itu rusak dunia, rusak kehidupan kita. Paham atau paham? Paham atau paham? Ngomong itu berbeda, paham ya? Ini jangan itu. Masya Allah, setengah belum. Setengah 12. Jujur tuh. Paham ya? Terus monggo kula panjenengan sami mirengaken pesan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? 3 pegangan kita untuk selamat dan jauhkan 3 yang menghancurkan kita. Apa 3 yang menyebabkan kita selamat? Ingat apa enggak tadi? Yang membuat kita selamat apa? At-taqwa fi sirri wal 'alan. Berlaku takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berucap sesuatu yang benar dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. 3 itu Anda amalkan. Yang 3 yang tadi, yang ketiganya dijauhkan. Apa itu? Kikir yang kelewat batas. Terus apa lagi? Mengikuti hawa nafsu. Terus apa lagi? Kagum ujub dengan diri sendiri. Ini yang sering paling banyak adalah yang nomor 3, kagum dan ujub dengan diri sendiri. Rumangsa bisa, rumangsa gede, rumangsa mampu, rumangsa ora butuh karo liyane. Ngene mboten? Terus monggo kula lan panjenengan sami belajar daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita selama dunia dan akhirat, dan perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah menjadi turunnya rahmat kepada kita. Kita doakan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, bisa dilaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat, bisa ziarah makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hadir dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, dan dalam keadaan sulit Allah mudahkan kehidupannya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan barakah, menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dibahagiakan dunia dan akhirat, diberkahi anak-anaknya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmatnya kepada kita, telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jasa kita diharamkan untuk masuk di neraka, didekatkan untuk masuk pintu surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan baik di dunia, kumpulkan kita kelak di akhirat dalam keadaan baik, bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, jadikanlah akhlak-akhlak kami mengikuti akhlak daripada baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah akhlak wanita kami mengikuti akhlak daripada putri baginda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Karim, berkah apa yang saya sampaikan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah perindah wajah kita, perindah perilaku kita, perindah akhlak kita, perindah tutur kata kita, perindah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa ya rabbi thabbitna alal haqqi wal huda wa ya rabbi thabbitna ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
Qabil. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan segenap yang hadir pada malam hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau guru kita Habibullah bin Muhammad bin Muhammad Hashim yang telah menyampaikan